Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Rasulullah Idolaku yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kisah teladan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah anak keturunan dari Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas diperintahkan Allah untuk menyeru kaum Bani Israel, menasihati mereka agar segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, serta meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Nabi Ilyas selama berdakwah menyeru kaum Bani Israel. Mereka sama sekali tidak pernah mendengarkan perkataan Nabi Ilyas, sehingga Nabi Ilyas sedikit putus asa, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah azab kepada mereka, yaitu orang-orang yang tidak pernah mendengarkan nabinya. Kemudian dalam menyeru Nabi Ilyas juga mencari tempat persembunyian agar terhindar dari para mata-mata yang ingin mencelakakan Nabi Ilyas. Saat mencari tempat persembunyian, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita dari Bani Israel yang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Yasa, yang pada waktu itu dalam keadaan menderita kesakitan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar anak tersebut lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya itu. Seketika itu pun penyakit yang diderita anak tersebut yang bernama Yasa langsung sembuh. Lalu anak itu pun mengikuti ajaran Nabi Ilyas, taat kepada agama yang dibawanya, dan kemudian Yasa mengikuti Nabi Ilyas kemanapun ia pergi. Selanjutnya yaitu adalah kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa adalah keturunan dari Akhtub, dan ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ilyasa adalah sepupunya Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa diutus untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Bani Israel yang kufur untuk menggantikan Nabi Ilyas, dan juga kepada orang-orang Amuria di Panyasyam, dan beliau wafat di Palestina. Nabi Ilyasa juga dikenal dengan sebutan Al-Yasa. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi. Namun setelah sekian lama Nabi Ilyasa berdakwah tidak pernah membawa hasil sama sekali. Mereka selalu menolak ajakan Nabi Ilyasa untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga Allah menimpakan mereka kutukan azab yang sangat pedih dan mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 15, yang mana di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 ayat yang menyebutkan tentang Nabi Ilyasa, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 86 dan Quran Surat As-Sad ayat 48. Dalam kisah Nabi Ilyasa, Allah telah memberikan mukjizat berupa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad yang masih kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia, hingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad ketika masih kecil diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib,
Hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Maka Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang yang kaya, sehingga untuk membantunya atau pamannya Nabi Muhammad yang masih kecil ikut mengembala hewan ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, dia ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan yang sekarang ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam sebagaimana Rasulullah diutus Allah dengan segala kebaikan dan akhlak yang mulia, di mana ada keteladanan padanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Berikut keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Maksudnya ialah Rasulullah selalu berhati-hati atas apa yang beliau makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya adalah memotong lidah seseorang. Yang dimaksud memotong lidah seseorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada mereka yang menghinanya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah sikap Rasulullah terhadap hamba sahaya, yang mana Rasulullah pernah memerdekakan hamba sahaya tanpa syarat apapun. Kemudian yang selanjutnya perilaku Rasulullah terhadap orang lain, yang mana Rasulullah memiliki pribadi dan tutur kata yang mulia bahkan kepada orang yang membenci maupun berkata kasar kepadanya. Dan selanjutnya yaitu adalah yang terakhir, tidak suka menyimpan harta dalam rumahnya, di mana Rasulullah tetap memberikan harta bendanya di jalan Allah meskipun kondisi beliau dalam keadaan sakit parah. Demikian yang bisa Pak Kirom sampaikan, semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian dari Pak Kirom. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.